Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Fatimah Azhara dengan nomor induk mahasiswa 860428362, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah Filsafat Ilmu yang akan membahas 4 poin penting. Nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan pendidikan. Yang pertama, bagian eksistensi. Filsafat ilmu memastikan pendidikan itu memang ada, jelas batasannya, dan sah disebut ilmu. Bukan sekedar kegiatan biasa saja. Hal ini sama seperti menurut Immanuel Kant, bahwa setiap ilmu harus punya dasar dan harus jelas keberadaannya. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu mengawasi agar cara mengajar, teori, dan penelitian pendidikan itu benar, logis, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, nilai. Filsafat ilmu menanam peraturan bahwa pendidikan itu benar, logis, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Intinya, filsafat ilmu itu seperti pengawas dan pondasi. Dia itu menjaga supaya pendidikan itu jelas, jalannya atau arahnya benar, dan isinya bernilai baik serta berkualitas. Nomor 2, bagaimana pendidikan menguatkan perkembangan filsafat ilmu? Yang pertama, menjadikan pendidikan menjadi tempat uji nyata semua pemikiran. Filsafat tidak akan berguna jika tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, agar perkembangan filsafat ilmu itu makin kuat, itu salah satu caranya adalah menjadikan pendidikan sebagai tempat uji nyata agar kita tahu, oh, ini ternyata sangat berguna bagi kehidupan. Yang kedua, dalam pendidikan sering muncul permasalahan baru, pengalaman baru, dan cara baru untuk mengajar. Hal ini akan menjadi bahan kajian baru, lalu dipikirkan ulang dan dikembangkan. Jadi, ilmu filsafat yang lebih lengkap. Intinya, pendidikan itu seperti laboratorium dan sumber ide. Kalau nggak ada pendidikan, pemikiran filsafat akan menjadi teori kosong dan tidak akan berkembang. Nomor 3, mengapa kok filsafat ilmu itu disebut pisau analisis dalam pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki 3 sudut pandang yang bisa membedah masalah sampai ke akar. Masih ingat materi video yang kemarin? Benar sekali. 3 sudut pandang ini adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertiannya sama seperti video yang kemarin. Ontologi membahas tentang apa hakikat ilmu atau apa yang mau dibahas. Epistemologi membahas cara mendapatkan dan memastikan kebenaran ilmu tersebut. Lalu, aksiologi membahas tujuan, nilai, dan manfaat ilmunya. Jadi, masalah dapat dibedah tuntas dan diketahui inti masalahnya, serta bisa langsung dapat solusinya. Contohnya, pada permasalahan anak malas belajar. Secara ontologinya, anak butuh minat dan semangat. Secara aksiologinya, dia belum tahu guna belajar itu buat apa. Dan dari permasalahannya yang sudah dibedah di atas, kita dapat solusinya, yaitu ubah cara mengajar dan jelaskan manfaatnya. 4. Apa contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pas dengan kebijakan ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi artinya seperti ini. Seperti contoh dulu, sekolah zaman dulu itu cuman meminta siswa agar hafal pelajaran. Tapi sekarang siswa itu harus bisa hafal dan bisa menerapkan ilmu yang baru didapat itu tadi. Yang kedua, adanya muatan pendidikan karakter. Tujuannya agar membentuk manusia yang lebih baik, bukan hanya pintar di otak saja, namun memiliki kepribadian yang bagus dan karakter
karakter yang bagus. 3. Cara mengajar. Memakai metode diskusi atau kerja kelompok. Dengan begitu, siswa akan aktif mencari tahu ilmunya sendiri, bukan hanya diam dan mendengarkan guru saja. Jadi, guru tidak hanya berdiri di depan lalu ceramah terus-menerus, tapi siswa juga berdiskusi dan kerja kelompok bersama temannya, mencari tahu apa yang mereka belum tahu agar mereka lebih paham dengan materi yang sedang dibahas. Materi ini saya dapat dari buku Materi Pokok Universitas Terbuka Modul Filsafat Ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.